Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra dari Prodi Psikologi Islam. Pada kali ini saya akan membagikan tips-tips untuk mama dalam mendampingi belajar anak. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda satu sama lain. Ada yang langsung mengerti saat diterangkan di kelas, ada yang harus membaca sambil mencatat, dan mungkin anak mama adalah harus belajar dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui cara belajar yang efektif untuk anak. Setelah menemukan caranya, mama dapat lebih mudah membantu anak belajar. Yang pertama, belajar dengan teratur. Mama bisa membuat jadwal yang teratur untuk anak, diawali dengan membiasakan anak untuk membaca buku di waktu tertentu setiap hari. Dengan ini anak dapat mencicil beberapa bahan, tidak membaca sekaligus menjelang ulangan atau ujian. Belajar yang dilakukan secara teratur akan menjadi sebuah kebiasaan baik bagi anak mama, sehingga anak akan merasa terbiasa dan tidak tertekan atau bosan dalam belajar meski mereka sedang malas. Di sini anak juga belajar tentang manajemen waktu dengan mengatur waktunya dan bahan yang akan dipelajari. Sejak dini anak juga belajar untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ada saatnya ia bermain, belajar, dan istirahat. Yang kedua, belajar dengan menyenangkan. Saat belajar, ajar anak untuk menciptakan mood yang positif. Dengan emosi yang positif, anak akan lebih mudah belajar. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kondisi belajar yang baik. Misalnya fasilitas belajar, ruangan atau suasana yang tenang, dan hal lainnya yang dapat membuat anak bersemangat. Yang ketiga, mind mapping. Terlalu banyak bahan yang harus dipelajari membuat anak kesulitan untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, mama dapat membantu anak untuk melakukan mind mapping. Mind mapping mengajarkan anak-anak melakukan pemetaan terhadap apa yang telah mereka pelajari. Anak akan lebih mudah untuk memahami pelajaran secara garis besar dalam waktu singkat. Anak juga bisa menggambar simbol-simbol untuk memudahkan dalam menghafal. Yang keempat, belajar dengan gadget. Pada masa pandemi saat ini semua kegiatan dibatasi dan hanya diadakan secara online, tak terkecuali sekolah. Gadget dapat membantu anak dalam belajar. Anak dapat dengan mudah mencari bahan-bahan di internet, YouTube, atau situs-situs pendidikan untuk membantunya memahami pelajaran. Tapi jangan kebablasan ya, Ma. Alih-alih mencari bahan untuk belajar, anak menjadi keterusan menonton YouTube. Dengan cara ini anak mama akan lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, belajar sambil bermain. Anak usia SD itu senang dengan bermain. Nah, mama pun bisa menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yaitu belajar sambil bermain. Misalnya saat belajar matematika, mama bisa menggunakan mainan atau benda yang disukai anak sebagai alat peraga. Yang keenam, belajar sambil bergerak dan bernyanyi. Jika anak suka menari atau bergerak, mama bisa menggunakan pola pembelajaran yang banyak melibatkan gerakan. Misalnya belajar tentang udara, mama bisa menciptakan lagu dan gerakan kemudian mencobanya dengan anak. Ini akan mempermudah anak dalam mengingat beberapa hal penting. Yang ketujuh, belajar bersama teman. Mungkin anak mama adalah tipe anak yang harus belajar bersama dengan teman atau berkelompok. Mama dapat membuat grup belajar dan mengatur jadwal belajar bersama. Selain dapat membantu anak, ini merupakan kegiatan yang positif. Anak mama juga dapat bersosialisasi dengan temannya dan belajar tentang pentingnya kerjasama. Kedelapan, membuat percobaan atau praktek. Terkadang lebih mudah bagi anak untuk memahami apa yang diajarkan jika mereka melihat contohnya. Misalnya anak belajar mengenai sifat air. Mama dapat menyiapkan beberapa percobaan yang berhubungan dengan sifat air. Ini akan memudahkan anak dalam belajar dan tentunya seru. Dijamin anak mama akan bersemangat dalam belajar. Dalam menentukan cara belajar yang efektif, mama harus mengenal karakter anak, sehingga belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan bagi anak. Ayo dicoba. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton.